Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pada kesempatan kali ini Ibu akan menjelaskan tentang perkembangbiakan tumbuhan. Tapi sebelumnya Ibu memberikan peta konsep tentang perkembangbiakan makhluk hidup. Di sini ada manusia berkembang biak dengan beranak atau melahirkan. Hewan berkembang biak secara generatif dan vegetatif. Pada perkembangbiakan generatif, hewan berkembang biak secara beranak atau vivipar, bertelur, ovovivipar, dan bertelur dan beranak ovovivipar. Untuk tumbuhan dapat berkembang biak secara generatif dan vegetatif. Dan pada perkembangbiakan vegetatif ada yang alami dan buatan. Untuk perkembangbiakan tumbuhan, untuk perkembangbiakan secara generatif yang akan kita dalami hari ini yaitu dengan menggunakan bunga. Terjadi secara penyerbukan lebih dahulu, kemudian terjadi fertilisasi atau pembuahan. Yang vegetatif itu dibagi menjadi dua. Untuk alami, membelah diri, spora, tunas, umbi, akar atau rizoma, dan gerage. Sedangkan untuk vegetatif buatan, di sini ada stek, mencakok, merunduk, kultur jaringan, ovulasi, menyambung. Ada mencangkok juga, masih banyak lainnya. Kemudian di sini kita akan mendalami tentang perkembangbiakan tumbuhan secara generatif, yaitu melalui bunga. Sebelumnya kita akan mempelajari dulu tentang bunga. Bunga yang dapat mengalami penyerbukan itu adalah bunga sempurna. Di sini ada gambar bunga sempurna yang terdiri dari mahkota, kepala sari, benang sari, kepala putik, tangkai putik, bakal biji, tangkai bunga, dasar bunga, dan kelopak. Di sini bagian-bagian bunga ini memiliki fungsi masing-masing. Mahkota untuk menarik perhatian serangga, kepala sari sebagai tempat benang sari, kepala putik tempat menempelnya serbuk sari saat terjadi pembuahan, kelopak untuk penguat atau dasar bunga, dan bakal biji tempat terjadinya pembentukan biji atau pembuahan fertilisasi. Kemudian kita lanjutkan untuk proses penyerbukan. Di sini serbuk sari bertemu dengan sel telur, maka terjadi pembuahan, menghasilkan buah dan biji, dan mengalami pertumbuhan, tumbuh menjadi tumbuhan baru. Penyerbukan terdiri dari beberapa jenis. Di sini tergantung dari mana asal benang sari, serbuk sari, sehingga bisa dengan bunga itu sendiri atau penyerbukan dengan bunga di sebelahnya dalam satu pohon atau bunga yang berbeda pohon. Berdasarkan asal dari serbuk sari dapat dibedakan menjadi beberapa penyerbukan. Untuk penyerbukan sendiri, benang sari dan putik berada dalam satu pohon, satu bunga. Sedangkan penyerbukan tetangga, bunganya berada dalam satu pohon, akan tetapi bunganya berbeda.
Sedangkan penyerbukan silang pada bunga yang berbeda pohon. Sedangkan penyerbukan pastar terjadi penyerbukan pada bunga yang berbeda spesies. Dari gambar tadi dapat dibuat tabel sebagai berikut agar mudah menghafalkan. Berdasarkan asal serbuk sari, penyerbukan dibedakan menjadi 4 jenis, yaitu penyerbukan sendiri. Serbuk sari jatuh ke kepala putik bunga itu sendiri. Sedangkan penyerbukan tetangga, yaitu serbuk sari jatuh ke kepala putik bunga lain, tetapi kedua bunga itu masih satu pohon. Penyerbukan silang, yaitu serbuk sari jatuh ke kepala putik bunga lain yang berbeda pohon, tetapi masih satu jenis. Penyerbukan pastar, yaitu serbuk sari jatuh ke kepala putik bunga lain yang berbeda pohon dan tidak sejenis, tetapi masih satu famili. Dari sini kita dapat menyimpulkan bahwa reproduksi generatif pada tumbuhan terdiri dari bagian-bagian bunga, penyerbukan, dan pembuahan. Bagian-bagian bunga sendiri dibagi menjadi 2, yaitu perhiasan bunga dan alat perkembangbiakan. Demikian penjelasan Ibu, semoga bermanfaat. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.